Halo guys, selamat bertemu kembali di channel Sayul Huda. Nah, di video kali ini kita akan mereview nih guys, salah satu bunga adenium yang kebetulan pada hari ini telah mekar sempurna ya guys. Dengan ID-nya adalah Aromatic Siam. Nah, kalau kita lihat, ini merupakan hasil dari grafting ya guys. Kalau kita mau perhatikan, nah di bagian sini ya, ini hasil graftingnya di sebelah sini ya guys. Ini sudah menempel dengan sempurna. Nah, kebetulan pada malam ini ya, kebetulan pada malam hari ya guys. Jadi pada malam ini bunganya hampir mekar sempurna ya. Mungkin pada besok itu akan lebih, kelopaknya lebih terbuka lagi ya guys. Tetapi saya melihat ini sangat cantik ya pada saat proses seperti ini. Kalau kita lihat dari bunga tersebut ya, ada beberapa warna ya yang cantik dengan dominasi warna putih, ada pinknya, ada kuning ya, ada merah. Ini kombinasi yang bagus ya guys ya. Nih, kalau kita lihat, kita coba berdekat ya guys untuk bunganya. Nah, jadi ini bunga dari Aromatic Siam ya. Seperti yang kita tahu, memang adenium ini banyak sekali jenis bunganya ya guys ya. Nah, di sini kalau kita review untuk bagian daunnya, ukurannya hampir sama ya guys dengan bagian daun, dengan ukuran daun adenium yang obesium ya guys. Jadi agak lebar dan panjang ya untuk Aromatic Siam ini ya. Nah, kebetulan memang ini sebenarnya ada beberapa yang kemarin itu kuncupnya ada 3. Cuman memang pada saat akan berbunga ya, pada saat kuncup itu saya lupa memindahkan ke tempat yang teduh guys ya. Jadi ini hanya ada 1 yang mekar sempurna, sehingga yang 2 bunga ini ya, 2 bunga tersebut ini ada yang memang sudah gugur terlebih dahulu ya. Jadi ini enggak muncul bunga ya dengan mekar sempurna. Nah, tipsnya guys, pada saat berbunga atau akan berbunga ya, itu kita harus menyimpannya ya, terutama nih penyimpanan, apalagi sekarang mungkin sudah masuk ke musim hujan ya guys ya. Jadi penyimpanan ini agar si kelopak bunganya tidak jatuh sebelum mekar ya, yang bagian ini. Ini kalau kita lihat, jadi pada saat memang dia akan mekar bunganya itu harus disimpan di tempat yang teduh, yang memang tidak terkena hujan. Juga memang kemarin itu untuk bunga ini saya kurang kontrol, sehingga memang pada saat berbunga itu harusnya saya kasih pupuk lagi ya guys untuk penguat ya, penguat bunganya. Nah, ini akhirnya ini hanya ada 1 ya guys. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini ada ya, ada yang kering ya seperti ini guys ya. Karena memang pada saat kemarin yang pertama saya simpannya itu ini kalau nggak salah 2 kali terkena hujan waktu kemarin itu, dan memang kondisi nutrisi dari tanamannya itu kurang ya. Jadi pada saat berbunga itu biasanya pada saat generatif ya, kita memberikan unsur KCl yang lebih banyak ya dibanding N ya, nitrogen atau fosfat ya. P-nya itu bisa dari SP36 ya, atau bahan-bahan yang lain. Atau tips dari pencinta adenium yang lain itu biasanya memberikan vitamin B1 secara rutin ya guys.
Nah ini makanya kalau ingin bunga cantik seperti ini, kita harus memberikan vitamin B1 secara rutin ya kepada tanamannya, agar nanti bunga yang dihasilkannya pun akan bagus ya. Nah ini kalau kita putar ya. Nah memang untuk ukuran bunganya sendiri ini terkesan lebih besarnya, hampir sama sih ya dengan yang kemarin Royal Empress ya. Ini lebih besar dibandingkan dengan yang kemarin kita review itu ada bunga Blue Boy. Nah kebetulan ini bunga Blue Boy-nya masih ada yang berbunga ya guys, sehingga memang nah ini sebagai perbanding saja. Nah ini sebagai pembanding antara, nah jadi pembanding antara Blue Boy dan aromatik ya. Jadi bunganya lumayan agak jauh ya perbedaannya ya guys ya, ukurannya ya. Ini kebetulan dia ada 4. Ini yang baru mekar ada 2 nih untuk Blue Boy ya guys, sangat cantik ya guys ya. Nah ini Blue Boy dengan aromatik Siam ya, jadi ukurannya berbeda ya guys ya. Nah kalau kita perhatikan nih secara detail ya, jadi ukuran antara Blue Boy dan aromatik Siam ini berbeda ya, lebih besar aromatik Siam, dan ukuran aromatik Siam hampir sama dengan ukuran kemarin Royal Empress ya, Royal Empress. Oke guys, cukup jelas ya guys ya. Ini untuk Blue Boy nya kita simpan lagi. Nah jadi itu ya guys ya, tips dan trik ya agar nanti bunga adenium yang kalian punya di rumah, terutama bunga tumpuk ya, agar bisa mekar sempurna. Jadi beberapa tips itu yang memang harus kalian perhatikan ya. Dan juga satu lagi guys ya, saya lupa ya. Yang pertama itu tadi menyimpannya di tempat yang teduh pada saat musim hujan ya. Berarti kalau tidak musim hujan jangan disimpan. Maksud saya itu bukan tempat teduh, tapi yang tidak terkena hujan ya, jadi si bunganya agar tidak rontok ya. Itu yang pertama, jangan ditempatkan pada yang terkena hujan ya, ketika hujan. Yang kedua adalah jangan lupa memberikan nutrisi dan perbanyak B1 bisa ya, vitamin, atau misalnya kalau saya biasanya menggunakan KCL ya, KCL nya diperbanyak seperti itu. Dan yang ketiga adalah harus full sinar matahari ya. Nah di sini memang kita harus punya tempat juga untuk menyimpan adenium ketika musim hujan agar berbunganya bagus, itu yang memang tidak terkena hujan dan harus full sinar matahari. Nah biasanya bisa menggunakan plastik UV di bagian atapnya ya guys ya, plastik UV atau menggunakan asbes yang transparan seperti itu, agar mataharinya tetap terpenuhi tetapi tidak terkena air hujan ya. Kenapa kalau terkena air hujan ini bisa rontok? Jadi logikanya ketika ada air yang masuk ke dalam kelopak bunga, nah biasanya karena airnya itu menggenam di dalam, itu mengalami proses pembusukan ya guys ya, pada bagian ini ya. Apalagi kalau sudah seperti ini nih, biasanya kalau misalnya sudah berbunga seperti ini ya, terus disimpan yang terkena hujan, biasanya akan cepat rontok bunganya ya, akan cepat rontok. Jadi tipsnya seperti itu ya guys ya. Oke, apabila ada yang kurang jelas atau ada saran dan kritik untuk channel ini, jangan lupa untuk menulis di kolom komentar ya. Mari kita dukung petani lokal kita agar petani lokal kita sejahtera ya. Salam petani sejahtera.